Selamat siang, kembali lagi dengan Variko Official. Untuk kali ini saya akan tutorial cara pengecekan dan pergantian kaki-kaki atau understyle mobil Honda Brio. Untuk pertama-tama saya akan mengecek terlebih dahulu. Nah, ini untuk cara pengecekan rack power steeringnya seperti ini. Dia dipukul. Nah, ini untuk cara pengecekan long terotnya seperti ini. Ini kalau udah lentur seperti ini, usahakan harus diganti, karena nanti pas posisi saat dicoba, kadang saya pernah kejadian 2 kali, jadi dia long terotnya udah kocak pas di saat posisi jalan dicoba. Usahakan kalau udah lentur seperti itu harus diganti long terotnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Untuk bagian kampasnya saja ini masih tebal sekali, jadi nggak perlu ganti untuk kampas. Untuk yang lain-lain saya akan mengecek bagian link stabil. Nah, untuk link stabil seperti ini masih kaku, jadi nggak perlu diganti, dipakai lagi. Nah, seperti ini masih kaku ini. Untuk pengecekan shockbreaker, usahakan selubung shockbreakernya dibuka terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini untuk pengecekan, takutnya shockbreakernya bocor. Nah, ini untuk baut atas. Baut atasnya seperti ini. Untuk melepasnya pakai L, kunci ring 17 sama L. Nah, ini untuk yang sebelah kiri. Nah, cara pengecekan rack power steering seperti ini. Ini kalau dipukul seperti ini bunyi tuk tuk tuk, pokoknya ada suara kocak, itu berarti bushing racknya kena. Untuk kali ini nggak apa-apa, di video-video sebelumnya banyak sekali pengecekan racknya punya saya. Ini termasuknya masih bagus untuk bagian rack. Nah, ini untuk link stabilnya. Untuk link stabil masih bagus. Ini cuma nanti pergantian karet stabil belah. Nah, ini karet stabilnya ini. Jadi usahakan harus diganti. Untuk lang torotnya ganti juga kanan kiri. Ini udah kepleh atau udah lentur sekali. Untuk terotnya ini masih bagus, cuma long terotnya saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini untuk bushing arm. Bushing arm kebanyakan untuk yang besar seperti ini yang sering kalah atau sobek. Nah, ini sangat parah. Ini usahakan kalau seperti ini harus diganti, langsung diganti saja. Nanti nggak lama lagi nanti bunyi, kalau dipaksa akan bunyi lagi. Untuk ball joint bawah ini juga masih bagus, ini masih keras, kecuali ini udah lentur, usahakan diganti saja. Nah, ini untuk setiap understyle atau kaki-kaki di tempat saya itu harus melepas dress shaft atau kokel, harus dikasih stand pad semua luar dalam. Untuk karet spot atau pangkon shockbreaker ini masih bagus. Nah, ini nanti diganti karet spotnya. Karet spotnya nanti diganti. Ini udah aus, jadi pas posisi saat di jalan dia akan kocak atau oblak. Usahakan karet spotnya diganti. Ini untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri link stabilnya masih bagus seperti yang kanan. Nah, ini long terotnya yang sebelah kiri. Nah, udah lentur sekali, jadi harus diganti. Nah, ini untuk long terotnya ini nggak usah diganti. Long itu yang panjang. Nah, ini untuk karet stabil belahnya juga diganti nanti.
Usahakan kalau ganti karet stapel belah kanan kiri, sama long terot juga kanan kiri, kecuali long terotnya yang sebelah kiri masih bagus. Ini udah kocak semua. Untuk bushing armnya yang besar, nah ini seperti ini juga, ini yang bikin bunyi duk-duk pas posisi saat jalan berbatu. Untuk yang bushing kecil ini nggak apa-apa, ball join bawah juga aman, jadi nggak perlu diganti. Jadi untuk pergantiannya bushing arm yang besar kanan kiri, long terot kanan kiri, karet stapel belah kanan kiri, sama karet spot atau pangkon shockbreaker kanan kiri. Nah, karet spotnya ini namanya karet spot atau pangkon shockbreaker. Ini udah aus, usahakan diganti. Untuk rodesnya sendiri masih bagus. Ini namanya rodes. Ini untuk putaran pas posisi saat belok. Nah, ini nanti di drift shaftnya keluar dalam ini dikasih stand pad lagi, karena setiap turun understeer pasti stand padnya cair. Nah, untuk piston kaliper seal parkitnya masih bagus, jadi nggak perlu dilepas, kecuali pas direm seret atau ceket nggak mau nekan baru dibuka. Untuk kali ini saya akan mengetrek terlebih dahulu bagian shockbreakernya, takutnya shockbreakernya mati atau kocak. Nih, cara pengetrekannya seperti ini, sangat mudah sekali. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Usahakan untuk cara pengetrekannya harus ditata benar-benar, jangan sampai kendor atau tidak merata, nanti takutnya spiralnya atau pirnya ini bisa jedat. Nah, ini udah lepas. Ini namanya rodes. Nah, cara pengecekan shockbreaker seperti ini, ditekan ke bawah. Kalau tekanan baliknya, nah seperti ini. Ini kalau tekanan baliknya cepat atau lambat, nah ini pengembalinya ini cepat sekali, jadi otomatis masih bagus shockbreakernya. Kecuali kalau ditekan dia lama sekali nggak naik-naik, itu baru kemungkinan mati untuk shockbreaker. Nah, tinggal yang satunya lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini yang satunya, cara pengecekannya seperti ini. Nah, ini ditekan ke bawah. Saat ditekan ke bawah terus responnya naik ke atasnya cepat, ini berarti masih bagus, nggak perlu diganti. Nah, ini kalau ditekan ke bawah langsung naik ke atas, dia responnya cepat, berarti masih bagus. Nah,
Ini cara pengecekan oblak atau kocaknya shockbreaker seperti ini tadi. Ini shockbreakernya nggak apa-apa semua, masih bagus semua. Nanti dipasang lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, seperti ini shockbreakernya. Untuk kali ini saya akan lanjut tutorial cara penyetempetan drift shaft atau kokel. Nah, ini setiap turun understyle usahakan harus turun drift shaft atau kokelnya, karena keseringan untuk drift shaftnya sendiri yang ada di dalam boot CV joinnya ini kadang udah cair. Ini seperti ini udah cair, usahakan harus diganti yang baru biar saat putaran dia nggak bunyi. Kalau kekurangan stand pad pasti saat putaran kenceng ini akan bunyi. Nah, cara penyetempetannya sendiri sangat mudah sekali. Usahakan isi secukupnya saja, nggak perlu banyak-banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk bagian laharnya ini juga harus dikasih stand pad seperti ini, secukupnya saja, sama rumah CV joinnya atau drift shaft. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal pemasangan seperti ini, sangat mudah sekali. Nah, ini tinggal pengunci, tinggal dikunci saja. Nah, ini stand padnya udah cair seperti ini. Usahakan setiap turun understyle kaki-kaki turun total semua seperti ini, kecuali rek. Kalau rek emang nggak bunyi, nggak perlu diturunkan. Cuma drift shaftnya sama kokel-kokel ini harus dicek lagi. Seperti ini, pasti akan selalu cair kalau udah lama dipakai. Sama CV joinnya sering-sering lah dicek, kadang bisa sobek, nggak tahu, nanti bikin rusak rumah drift shaftnya atau kokelnya. Karena ganti itu harus satu set. Usahakan sering-seringlah dicek mobil kalian untuk bagian yang tertentu. Jangan sampai rusak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk bagian ini harus dibersihkan terlebih dahulu sampai cairan yang ada di CV join ini harus benar-benar bersih.
biar supaya stempel yang baru nggak cepet cair. Nah, di tempat saya ini pakai tisu seperti ini biar enak. Kalau pakai tisu kan cepat meresap untuk stempel yang cair. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini diisi secukupnya. Nah, ini untuk cara pengecekan. Ini terkadang kalau stempelnya kurang atau habis, ini rumah ini akan aus, jadi harus diganti. Jangan sampai stempelnya cair seperti ini atau kehabisan. Sering-seringlah mengecek. Nah, ini tinggal pengisian stempel yang baru. Nah, ini tinggal pemasangan. Sangat mudah sekali untuk penyempetan reserve atau kokel. Semua mobil sama seperti ini. Untuk di video-video saya sebelumnya juga banyak, karena di tempat saya sekarang kebanyakan kaki-kaki understel yang servis. Jadi saya mengerjakan kaki-kaki. Nah, ini selesai. Nanti tinggal pemasangan. Untuk saya penyempetannya ini untuk kokel bagian dalam semua, kanan kiri. Untuk yang luar ini nggak apa-apa. Jadi nggak perlu dilepas. Karena tadi saya udah cek, ternyata masih bagus untuk mengirit stempelnya. Ini tahap selanjutnya saya akan mengetrek bushing armnya. Untuk pengetrekannya seperti ini. Sangat mudah sekali. Sebenarnya ada trek manual juga ada, cuma saya pakai yang ini biar cepat. Nah, seperti ini. Ini udah lepas. Nah, usahakan untuk pengetrekannya kalau pemula, usahakan satu persatu, yang satu buat contoh. Nah, ini untuk pemasangannya sendiri ada tandanya. Ini yang paling panjang ini di bagian atas sama bushingnya. Nah, seperti ini, sama seperti yang lama. Satu dilepas terus pasang langsung seperti ini, biar supaya tandanya atau nggak lupa. Nah, jangan sampai mentok. Nah, ini diambil setengah-setengahnya. Jadi atas bawah ambil setengah-setengah. Nah, ini untuk yang satunya. Pengetrekannya sangat mudah sekali. Nah, udah lepas. Nah, seperti ini. Nah, ini yang paling panjang ini di bagian atas, jangan sampai kebalik. Nah, itu yang lama dua-duanya. Nah, ini yang panjang. Ini ada lekuan seperti ini. Ini yang enggak ada karetnya, ini di bagian luar. Nah, ini yang ada karetnya bagian dalam. Ini kasih tanda tengah-tengahnya ini seperti ini. Jadi jangan sampai kebalik. Ini nanti juga harus disamakan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini.
Nah, ini pengetrekannya sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, diambil setengah-setengahnya, jangan sampai dalam. Nah, ini udah selesai. Tinggal pemasangan. Terima kasih tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua.